Saireri. Di wilayah Saireri kami langsung datang untuk bertemu dengan Pangdam untuk berbicara langsung menyangkut masyarakat yang terdapat lockdown, khusus masyarakat Saireri yang terdapat lockdown di Provinsi Papua yang saat ini sekitar 64.000. Kami minta dukungan untuk mereka bisa kami terus untuk melakukan ke kota Biak, Sopiori dan Yapen Ropen. Tapi kami tetap mengacu pada protokol WHO, itu mereka harus diperiksa dulu, periksa rapid test, setelah itu surat resmi ke gubernur dan kami akan melanjutkan untuk pengiriman mereka ke kabupaten kota masing-masing. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara baik dari MRP maupun ketua dari Saireri. Kita membahas bagaimana penanganan di wilayah Papua, khususnya bagaimana melihat wilayah Saireri, karena yang datang ke saya adalah perwakilan adat dari MRP yang berada di wilayah Saireri. Kita membahas pertama bagaimana penanganan dari pemerintah daerah bersama sinergis dengan TNI dan Polri menangani situasi pandemi COVID 2019. Sampai dengan saat ini sudah melaksanakan kegiatan yang penanganan sudah tahap keempat sampai dengan nanti tanggal 4 Juni. Demikian juga dari tokoh adat Saireri meminta kepada kami bagaimana menangani terhadap saudara-saudara yang berasal dari Saireri berkaitan dengan kelanjutan kehidupan dari mereka apabila keberlanjutan dari COVID ini akan terus, tetapi bidang pekerjaan mereka sudah tertutupi. Kenapa sampai tertutup? Karena berbagai saudara-saudara kita yang diangkat ini datang kepada saya memberikan data ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi mungkin dia hanya bekerja dan ketergantungan kepada pihak swasta, tetapi kalau dengan COVID ini pihak swasta tutup dia sudah terputus tempat untuk mereka mencari tambahan kehidupan. Ya, disinilah kita bahas. Nanti saya dari sisi TNI tidak bisa bergerak sendiri untuk menangani itu karena semuanya kita kepada pemerintah daerah. Kita akan memberi masukan. Dengan masukan ini menjadi pertimbangan kebijakan dari pimpinan daerah, khususnya di level provinsi, dan nanti dari keputusan itu akan menjadi satu langkah pelaksanaan yang akan dilakukan oleh kita di bawah untuk mendukung bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah Papua ini dapat terlaksana dengan aman dan damai. Itu aja sih. Tuhan, di mana hari ini sekalipun COVID ini melanda seluruh negara kita dan rakyat, bagaimana kita membangun sinergitas antara pihak pemerintah, lalu pihak MRP, TNI, Polri. Ini kita dari komunitas masyarakat adat Saireri lihat hal ini sebagai sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan baik karena menyangkut pelayanan publik. Pendataan ini menjadi tanggung jawab kita yang harus kita komunikasikan. Sehingga apa yang kita sudah lakukan secara cepat untuk menjawab apa yang diminta oleh pemerintah, makanya kita harus sampaikan ini kepada gubernur dan juga kita buat tembusan kepada DPR, kepada MRP, kepada Panglima, kepada Kapolda untuk menjadi pengawalan, dijaga sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar rakyat. Pertama yang kita jamin adalah rasa nyaman. Sinergitas kita dalam melakukan pelayanan publik ini benar-benar menyentuh rakyat. Itu saja intinya yang kita lakukan dari komunitas masyarakat adat Saireri yang ada di wilayah ibu kota provinsi. Khususnya di Papua Agama. Ya, pertama kami melihat dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini, khususnya di tanah Papua. Ini adalah merupakan ujian bagaimana kita diuji untuk selalu bersyukur dan bersabar. Itu adalah kunci untuk menjawab COVID-19 ini. Bagaimana kita tetap bersabar, karena sabar adalah akan datang pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, kami mengajak kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, di dalam bulan suci Ramadan ini, doa-doa umat yang sedang berpuasa, yang sedang dekat dengan Tuhan, saya pikir
dengan kesungguhan doa dari umat Islam, khususnya di bulan Ramadan ini, akan mencabut pandemi COVID-19 ini dari tanah Papua dan juga di Indonesia ini, sehingga kita dapat kembali beraktivitas, kembali membangun kerukunan dan sama-sama membangun Papua sebagai Papua tanah damai, Indonesia yang damai. Terima kasih. Dan teman-teman MRP, DPRP, dan tim Saireri khusus untuk wilayah dan Saireri datang untuk koordinasi dengan pihak Dinas Konservasi. Dan hari ini kami diterima oleh Pangdam Jalan Lengkap untuk membahas masalah penanganan COVID, terutama khusus bagi masyarakat adat wilayah adat Saireri yang ada di Kota Jayapura. Cukup banyak yang sudah dibahas dan Kodam 17 Cendrawasih pada posisi siap mendukung baik untuk kita di Saireri maupun untuk wilayah lain dalam rangka penanganan sampai selesai. Dan nanti yang menjadi tugas dari kami DPRP dan pemerintah daerah Provinsi Papua, kita akan berkomunikasi agar segala sesuatu yang dibutuhkan, terutama anggaran, ini bisa disiapkan dengan baik, dan juga dalam rangka pelaksanaannya juga agar tepat sasaran. Dan untuk tahap 1 sudah ada 321 miliar dari 500 miliar yang disiapkan. Dan untuk pemerintah kabupaten kota sudah terima 22 miliar. Dan untuk rumah sakit rujukan 55 miliar. Ini juga kami harapkan untuk bisa digunakan dengan baik. Dan jangan sampai ada yang mati kelaparan rakyat di atas tanah ini gara-gara virus. Dan jangan sampai ada pemerintah daerah yang bilang bahwa tidak ada dana. Jadi kami datang berkoordinasi sekaligus secara keseluruhan, baik Saireri maupun untuk seluruh rakyat Provinsi Papua, sehingga kita menjaga bersama rakyat di atas tanah ini. Jangan sampai ada lagi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama yang terjadi. Dan hari ini sudah selesai pertemuannya dan kami pun akan kembali ke tempat masing-masing untuk melaksanakan tugas, dan kami dari DPRP tetap akan mengawal terus. Dan juga harapan kami kepada seluruh rakyat tetap tenang, pemerintah ada dan pemerintah juga akan siap untuk mendukung rakyat keseluruhan sampai wabah ini selesai. Mewakili rekan-rekan di kantor staf Presiden di Istana Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua yang juga mengajak DPR Papua juga bersama-sama dengan TNI, dalam hal ini Pak Pangdam langsung yang memimpin rapat bersama MRP hari ini dalam rangka melakukan koordinasi teknis, tetapi juga koordinasi hal-hal yang tentunya menjadi aspirasi dari masyarakat Papua. Menindaklanjuti rapat kantor Presiden dengan Puspida Provinsi Papua yang dilakukan tanggal 7 kemarin, tentu semua stakeholder di Papua tidak berdiam diri, tetapi sudah melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka melakukan sinkronisasi data, sinkronisasi konsep, sinkronisasi strategi, tetapi juga sinkronisasi koordinasi yang memang betul-betul harus dikawal dari sisi birokrat kita. Oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Bondawir dari DPR Papua dan juga didukung oleh Majelis Rakyat Papua, tentu ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah pusat telah memberikan keleluasannya yang besar kepada daerah untuk mulai menyusunnya. Kita sebutlah refocusing anggaran atau relokasi anggaran, bahkan proyek nasional seperti PON atau mungkin proyek-proyek lain ditunda. Artinya bahwa sudah tentu pemerintah Provinsi Papua sudah memiliki sumber daya yang sangat banyak bersama para bupati dan wali kota. Oleh sebab itu, satu hal yang juga menjadi pembahasan kita hari ini adalah tentu mendengar aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh MRP bahwa ada sejumlah warga di kawasan Saireri yang terdampak COVID. Dan oleh sebab itu dampak COVID ini bukan saja dari sisi kesehatan, tetapi juga ketahanan pangan, ya, ketahanan sosial, ya, potensi konflik sosial, tetapi kesehatan mental itu juga menjadi hal yang menjadi stressing utama dari Majelis Rakyat Papua. Oleh sebab itu kami berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama untuk bagaimana strategi penanganannya. Oleh sebab itu, satu hal dari kantor Presiden yang terus kami ingatkan bagi pimpinan daerah adalah bahwa protokol penanganan COVID itu harus detail.
Dan tentu data menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, kami juga sepakat bahwa Majelis Rakyat Papua adalah satu lembaga yang strategis untuk meliding bagaimana sinkronisasi data, karena ada orang Papua juga yang mungkin, atau orang asli Papua juga yang mungkin tidak terdata dengan baik. Oleh sebab itu, data itu menjadi penting bagi perumusan kebijakan dan juga konsekuensi dari kebijakan tersebut dalam hal keuangan. Oleh sebab itu, kita sudah menyepakati ya beberapa hal bahwa koordinasi ini tetap kita lakukan terus. Fokus target kita, masalah yang ada di depan mata yang didorong oleh MRP, khusus teman-teman dari kawasan wilayah adat Saireri, bahwa kita akan segera melakukan pergeseran masyarakat Saireri dari Jayapura atau mungkin dari beberapa tempat yang lain menuju ke kampung halaman. Pertimbangan yang paling mendasar yang tadi telah disampaikan adalah bahwa kalau masyarakat itu tinggal menetap di Jayapura, Kabupaten Jayapura atau Kota Madya Jayapura, tentu itu akan menjadi beban sosial, juga menjadi beban psikis yang luar biasa bagi pemerintah daerah setempat. Dan sampai hari ini kita tidak tahu kapan COVID itu akan berakhir. Kalau misalnya COVID itu berakhir tahun depan misalnya, kita hitunglah Desember, bayangkan berapa dana yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk menanggung orang warganya yang ada di luar dari wilayah administrasinya. Tentu itu juga akan menjadi beban tersendiri bagi kepala daerah lain. Oleh sebab itu, kita inginkan bahwa untuk menyelamatkan situasi Papua lebih kondusif, ya, maka segera dilakukan pergeseran. Oleh sebab itu, saya juga mengimbau kepada Pak Gubernur dan juga pimpinan DPR, pimpinan MRP untuk segera kita membahas protokol lokalnya aja. Kita perlu bahas sehingga ketika kita melakukan pergeseran, siapa yang akan bertanggung jawab, mekanismenya seperti apa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling tolak menolak antara kepala daerah yang satu dengan kepala daerah yang lain atau OPD-OPD yang sudah tergabung di dalam Satgas COVID. Nah, pertemuan-pertemuan ini sangat penting untuk kita mengantisipasi hal-hal buruk, kita mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ketika kita tidak mampu memanage, membuat satu manajemen yang baik untuk mengatur masyarakat kita balik kembali kepada kampung halamannya masing-masing. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan.